Seruan hentikan pasar karbon disuarakan aktivis krisis iklim global dalam COP30 di Brazil. Di sisi lain, perdagangan karbon jadi salah satu misi utama delegasi Indonesia konferensi tingkat tinggi perubahan iklim tersebut. Liputan berikut ini adalah bagian dari beasiswa jurnalis atau fellowship yang diselenggarakan oleh Earth Journalism Network dari Internews dan Stanley Center for Peace and Security. One, we are the people. Two, we have decided free and carbon markets now. Seruan hentikan perdagangan karbon disuarakan gabungan organisasi masyarakat dari berbagai negara saat COP30 berlangsung di Belém, Brazil. COP atau Conference of Parties adalah konferensi tingkat tinggi perubahan iklim di mana ratusan negara hadir untuk merumuskan langkah mengatasi krisis iklim. Salah satu bahasan yang mengemuka dalam COP30 ialah perdagangan karbon. Perdagangan karbon menjadi salah satu misi utama pemerintah Indonesia yang juga berpartisipasi dalam COP30 di Belém, Brazil. Indonesia menargetkan transaksi hingga 15 triliun rupiah dengan menjual kredit karbon dan tebus karbon alias offset mencapai 90 juta CO2 ekuivalen. Dengan nilai transaksi kami perkirakan akan mencatat di angka sampai 15 triliun rupiah. Angka ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam rangka pencapaian mitigasi. Kemudian dari sisi negosiasi ada 7 agenda penting yang merupakan harapan kita semua. Jadi semua kepala negara pada sesi Leader Summit kemarin sangat menginginkan untuk disudahi negosiasi yang berkepanjangan mulai tahun 2015 sampai hari ini untuk membangun kebijakan secara menyeluruh tentu tidak mudah. Wahana Lingkungan Hidup Walhi yang juga hadir dalam COP30 mendorong pemerintah Indonesia tak hanya fokus dalam perdagangan karbon. Pemerintah diharapkan berperan lebih besar dalam negosiasi iklim di COP30 serta penerapan nyata kebijakan iklim yang tak memicu deforestasi. Carbon market ini sebenarnya hanya memberikan izin untuk perusahaan-perusahaan besar yang selama ini mengemisi untuk tetap terus melepaskan emisi. Karena apa? Karena mereka bisa mengoffsetting dari kredit karbon yang mereka beli. Nah, maka kami sebenarnya mendorong agar pemerintah Indonesia tidak hanya berfokus pada carbon trading gitu ya, tetapi melakukan langkah progresif untuk menekan laju ekspansi izin industri ekstraktif dan kebijakan-kebijakan serta program lainnya berbasis lahan yang mendorong deforestasi dalam skala besar. Perlindungan hutan hujan tropis jadi sorotan utama dalam COP30 yang diselenggarakan di sebuah kota pintu masuk hutan dan sungai Amazon di Brazil. Melalui COP30 ini, pemerintah Indonesia diharapkan mampu memastikan hutan Indonesia sebagai penyerap emisi tak jadi korban dalam perdagangan karbon. COP30 adalah agenda yang sangat penting bagi seluruh negara di dunia untuk menentukan langkah kebijakan untuk melawan krisis iklim, termasuk Indonesia. Indonesia harus memastikan apapun yang dilakukan untuk mendapatkan pendanaan iklim, termasuk dengan perdagangan karbon, harus bisa bermanfaat terhadap masyarakat yang paling terdampak krisis iklim. Adinda Kusumo, Ajriya Hafiz, Kompas TV, Belém, Brazil.